Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa senantiasa pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita menikmati hidup sepanjang hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang malam hari Tuhan telah menyertai kami, menjagai kami, dan pada pagi hari Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Kembali kami memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum Tuhan kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah dalam hidup kami agar firman-Mu menjadi pegangan untuk sepanjang hari ini dalam langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini sama-sama kita belajar di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Jika dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tema pada pagi hari ini yaitu tentang menikmati masa penantian. Sebagai orang-orang percaya, saya yakin dan percaya, kita di dalam kehidupan, di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara, pastinya kita menantikan segala sesuatu yang mungkin kita impikan, yang mungkin kita doakan. Di dalam perjalanan juga, saya yakin dan percaya, tidak selamanya itu mulus, tidak selamanya itu setiap mungkin masa penantian kita, tidak selamanya mungkin itu terkabulkan. Tetapi kita mau belajar bersama-sama untuk menikmati masa penantian. Agar apa? Agar saya dan saudara tidak bosan untuk menunggu sesuatu hal yang mungkin sesuatu hal yang tidak pasti, atau sesuatu hal yang memang Tuhan tidak pernah akan jawab. Karena yakin dan percayalah bahwa Tuhan telah menyiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk saya dan saudara. Untuk itu sama-sama kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menikmati masa penantian. Kita tidak perlu galau, tidak perlu sedih, tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas, tidak perlu takut akan hari esok, akan apa yang sudah kita doakan, akan apa yang sudah kita gumulkan, dan belajar untuk menikmati setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita menikmati masa penantian? Bagaimana kita bisa menikmati, bisa happy, bisa bahagia dalam masa penantian? Yang pertama yaitu menjadi produktif. Di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita hanya saja menunggu, berdiam diri, tidak melakukan sesuatu apapun, pastinya bukankah itu akan lama? Bukankah itu akan membosankan? Bukankah itu akan membuat saya dan saudara capek? Tetapi ketika kita sudah membawa setiap doa pergumulan, penantian, apapun itu yang kita sampaikan, yang kita serahkan kepada Tuhan, mari jadilah anak-anak Tuhan yang produktif. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu, baik itu talenta, baik itu pekerjaan, apapun itu, mari kita mau lebih produktif. Mari kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan berikan, daripada kita menunggu sesuatu yang mungkin memang Tuhan tidak menjawabnya, mungkin Tuhan tidak mengizinkan. Karena apa? Karena percayalah, Tuhan lebih tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Ada tantangan yang lebih besar di setiap langkah saya dan saudara ke depan. Tetapi kalau kita mau lebih produktif lagi, kita akan menikmati. Bahkan mungkin kita akan lupa akan setiap penantian kita ketika hingga waktu ditentukan Tuhan, kita menerima
masa penantian kita itu kita merasakan apa? Sukacita. Karena apa? Karena kita menjadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang tidak berdiam diri, orang-orang yang mau bekerja apapun itu, belajar segala sesuatu, ya. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah mengatakan, wah saya tidak bisa, wah saya nggak mampu, wah itu bukan saya. Mari, apapun itu, asalkan itu hal yang baik, mari kita mau kerjakan. Biarlah kita bekerja untuk Tuhan. Hal yang kedua, yaitu jangan tergesa-gesa. Kadangkala ketika kita menikmati masa penantian, kita selalu terburu-buru atau tergesa-gesa, seolah-olah memaksakan Tuhan untuk apa? Untuk mengiyakan apa yang kita minta, untuk mengiyakan apa yang menjadi rencana saya dan saudara. Mari kita mau belajar. Bapak Ibu bisa buka di dalam Amsal 19 ayat 2. Yang poin pertama itu Bapak Ibu bisa baca di Efesus 5 ayat 15 sampai 17, Amsal 8 ayat ke-35. Nah, kita kembali lagi. Di dalam kehidupan kita, selain kita mau menjadi produktif, kita juga mau tidak tergesa-gesa atau jangan tergesa-gesa. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, belajarlah untuk melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Sabarlah menanti di dalam masa penantianmu. Apapun yang menjadi penantianmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, percayakan itu semua kepada Tuhan. Ketika engkau sudah berdoa, ketika engkau sudah menaikkan pujian, menaikkan doa, mari kita mau belajar. Mari kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Melakukan, memilih. Janganlah tergesa-gesa. Pelan-pelan saja. Apapun kedepannya perjalanan Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar untuk tetap bersabar. Kiranya renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini menguatkan saya dan saudara, dan mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami di dalam masa penantian, apapun yang kami telah doakan, untuk kami lebih produktif, untuk kami lebih aktif, untuk kami tidak tergesa-gesa dalam memilih, dalam mengambil keputusan, agar setiap apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, itu semua mempermuliakan nama Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami, berkati aktivitas kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, semua mempermuliakan nama Tuhan. Berkati apa yang menjadi kebutuhan kami, berkati apa yang menjadi pekerjaan kami, semuanya Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi terang dan garam di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami siap melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.